You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Kami datang di dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih. Kami boleh datang memuji, memuliakan nama-Mu. Dan tiba waktunya bagi kami untuk membuka firman-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu firman yang tidak berubah, tetapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan jadi bagian setiap kami yang hadir berkumpul pada hari ini di rumah-Mu ya Tuhan. Kami sungguh rindu kesempatan ini Tuhan menyapa kami secara pribadi di tengah-tengah pergumulan konteks kehidupan kami sebagai pribadi, keluarga, bahkan sebagai bangsa dan negara. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pembacaan dan perenungan akan firman-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pagi ini sama-sama kita akan melihat beberapa bagian Alkitab dalam bacaan yang diberikan kepada kita. Yang pertama, saya mengajak kita membuka di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-31 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Mari kita akan membacanya bergantian. Saya akan mulai ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, kita bergantian sampai dengan ayatnya yang ke-8. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang akan menyeberang di depanmu, seperti yang difirmankan Tuhan. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan, dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Kita akan melanjutkan bacaan kita dalam kitab Yesaya 44 sampai 45, mulai ayat yang ke-28 Yesaya 44, dan kita lanjutkan nanti pasal yang ke-45 juga ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya mulai ayat ke-28, lalu selanjutnya Bapak Ibu sekalian melanjutkan ayat yang pertama. Akulah yang berkata tentang Koresh, dia gembalaku. Segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem, baiklah ia dibangun, dan tentang baik suci, baiklah diletakkan dasarnya.
Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagialah setiap kita yang bukan hanya membacanya, tetapi juga merenungkannya, melakukannya dalam hidup kita, dan bahkan membagikannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang menjadi perenungan kita hari ini adalah pemimpin pilihan Tuhan. Saudara, saya menyiapkan slide ini untuk kita juga bisa mengikuti ya apa yang menjadi bagian yang kita pelajari di dalam firman Tuhan hari ini. Berkaitan dengan kita tidak lama lagi, 14 Februari akan melangsungkan pemilu. Karena itu tema ini menjadi sebuah perenungan yang mendasari kita untuk juga melihat kepada apa yang Tuhan kehendaki untuk saudara dan saya terlibat di dalamnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah membaca dua bagian. Yang pertama tadi dalam kitab Ulangan. Kalau saudara ingat ayat-ayat yang kita baca tadi ini berbicara tentang pemilihan Yosua sebagai ganti Musa melanjutkan kepemimpinan Musa. Dan waktu kita membaca kitab Yesaya, di dalam Yesaya 44 sampai Yesaya 45, saudara melihat satu pemimpin lain yang namanya Koresh. Menarik, Koresh ini bukan Yahudi. Kalau tadi Yosua menggantikan kepemimpinan Musa memimpin bangsa Yahudi, maka jangan lupa Koresh ini adalah raja yang bukan orang Yahudi, ya. Dia raja Persia, dan kita melihat menariknya Tuhan mengatakan Koresh ini hambaku. Ya, kalau saudara tadi membaca, kita bisa akan melihat akan hal ini. Dan karena itu saya ingin mengajak kita sama-sama memperhatikan bagaimana di dalam sejarah Allah memilih pemimpin. Jadi ini dua hal yang kita akan lihat dari dua tokoh ini. Yang pertama adalah Yosua, tapi yang kedua kita akan fokus kepada Koresh. Nah, yang menarik saudara, waktu saya merenungkan tentang mengapa Allah memilih pemimpin, sebenarnya kita diingatkan bahwa pemilihan Yosua maupun pemilihan Koresh ini menegaskan bahwa Tuhan peduli dengan umatnya. Saya pikir ini yang kadang-kadang kita lupa. Kita pikir kita cuma bicara pilih pemimpin. Tapi tujuannya apa? Mengapa Tuhan memilih Yosua? Supaya bangsa Israel, umat kepunyaan Allah ini akan dibawa masuk ke tanah perjanjian yang Tuhan janjikan. Jadi sebenarnya pemimpin terkait dengan umat, karena yang dipimpin itulah yang menjadi tujuan yang kita perhatikan dari cintanya Allah. Allah membangkitkan pemimpin seperti Yosua, bahkan seperti Koresh, saudara. Ini menegaskan Tuhan peduli dengan umatnya. Dan
hal ini juga di sisi lain menunjukkan ya bahwa Tuhan bekerja melalui pemimpin untuk menggenapkan rencananya. Jadi saya harap kita bisa paham hal mendasar ini. Dan dalam konteks bangsa kita sebagai umat Kristen, kita pun sering diperhadapkan pada situasi akan menentukan atau melakukan pemilihan untuk pemimpin ya. Ya, bukan hanya di bangsa tapi di gereja juga begitu. Siapa yang nanti akan jadi ketua dari mungkin seksi ini, bidang ini, komisi ini dan seterusnya. Kisah Yosua dan Koresh menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana Tuhan memilih pemimpin dan bagaimana kita harus meresponi pemilihan tersebut. Saudara, jangan lupa Israel sebenarnya adalah negara yang awalnya itu teokrasi. Tuhan yang pimpin langsung. Lalu kemudian beralih gitu ya. Menjadi negara atau bangsa yang kemudian masa raja-raja. Dari teokrasi kemudian berubah jadi monarki. Dan kemudian kita tahu juga kalau sekarang di bangsa ini ya, di banyak bangsa di dunia katanya yang paling representatif adalah demokrasi. Jadi dari teokrasi itu zamannya Musa ke Yosua, hakim-hakimnya masih masa peralihan ya. Karena di situ Allah memimpin melalui para hakim, lalu muncullah raja-raja, monarki. Raja itu nggak pakai periode Bapak Ibu ya. Ya, raja digantikan oleh keturunannya atau oleh kerajaan lain yang mengkudeta atau mengalahkan mereka. Lalu kemudian kita sekarang mengenal ya, di era modern lebih banyak kita berbicara demokrasi. Mana yang paling bagus? Karena demokrasi juga mengatakan suara Tuhan, khususnya suara mayoritas, Vox Populi, Vox Dei. Suara masyarakat, suara rakyat itu dianggap sebagai suara Tuhan. Saudara, saya tidak masuk dalam diskusi panjang tentang hal ini. Tetapi saya hanya ingin membukakan kepada kita bahwa sebenarnya secara sederhana kalau kita melihat di dalam sejarah apa yang terjadi, siapa sih yang memilih pemimpin? Tuhan yang memilih pemimpin. Baik melalui sistem yang teokrasi, Allah langsung menunjuk begitu ya. Di zaman hakim-hakim waktu mulai raja-raja, bahkan sekarang pun demokrasi. Tetapi ini sebenarnya cuma berbagai cara yang di dalamnya kita melihat Allah lah yang memilih pemimpin. Di dalam bacaan pertama kita melihat Tuhan memilih pemimpin dan dia memilih Yosua. Dan kita melihat Yosua ini kalau kita perhatikan ternyata dia sudah disiapkan saudara. Sejak awal dikatakan Yosua abdi Musa. Dia telah disiapkan untuk memimpin karena dia mengikuti Musa. Dia melihat bagaimana Musa menerima, walaupun dia menunggu di bawah dikatakan ya, Musa menerima hukum Allah. Dia tahu bahwa apa yang dia lihat dari Musa, apa yang menjadi kepemimpinan Musa, sebenarnya Musa sedang memimpin umat mewakili Allah. Ini bukan sekadar kepemimpinan Musa, hukumnya bukan sekadar hukumnya Musa, tapi inilah hukumnya Allah yang harusnya kemudian dilanjutkan. Dan ketika Musa sudah tua, dikatakan tadi dia bilang saya sudah umur 120 tahun, maka Musa tahu waktunya tidak lama lagi. Maka dia menyiapkan pemimpin yang bukan baru ditunjuk saudara ya, tapi telah disiapkan. Berarti ada karakter yang baik dari Musa, dari Yosua. Karena itu kalau saudara perhatikan ya, kepemimpinan berdasarkan kepercayaan, berdasarkan ketaatan, dilihatnya dari mana ya? Kita mesti lihat dong apakah Yosua memiliki karakter berikut ya. Nah itu bukan bias, bisa ya, bisa dipercaya. Yosua juga tentunya taat. Yosua juga bahkan sudah beberapa kali memimpin peperangan. Karena Musa di atas gunung, Yosua dikatakan memimpin peperangan dan mengalami kemenangan.
Jadi saudara lihat ya, Tuhan yang memilih pemimpin, tetapi Tuhan memakai pemimpin sebelumnya, mempersiapkan dan juga melihat pemimpin berikutnya. Itu salah satu cara yang Tuhan pakai. Jadi balik lagi, Tuhan pilih pemimpin melalui persiapan, melalui kriteria, itu yang Tuhan bawa. Tetapi bacaan yang kedua itu kalau saudara perhatikan itu mind blowing saudara ya. Kok bisa-bisanya Tuhan pakai Kores? Kores ini raja asing. Kores ini tidak kenal Tuhan dan jelas tadi Tuhan mengatakan, aku memilih engkau menjadi gembala umatku. Sehingga ini membuat beberapa orang kaget gitu. Jangan lupa Israel waktu itu sedang dijajah. Tetapi bagaimana melihat raja yang sedang menjajah mereka? Yesaya menuliskan tadi ya. Sehingga kita lihat yang kedua ya. Kores. Dia adalah raja non-Yahudi yang dipilih Tuhan. Ayat-ayatnya kita sudah baca tadi. Tuhan dapat menggunakan siapa saja, bahkan dari luar komunitas orang beriman, untuk melaksanakan kehendaknya. Jadi siapa yang memilih? Tuhan yang memilih. Tetapi yang Tuhan pilih, ada yang model Yosua tadi, sudah disiapkan ya. Tetapi juga ada dalam sejarah kita pahami, ada pemimpin yang bahkan bukan anak Tuhan, tetapi kemudian Tuhan pakai untuk melaksanakan kehendaknya. Apakah dia orang yang sempurna? Dia orang yang tidak berdosa? Tentu tidak. Ini raja yang bahkan juga kalau saudara membaca beberapa literatur mengatakan ini juga raja yang kejam ya. Tetapi apa yang terjadi? Nanti kalau baca kitab Esra pasal 1 ayat 1 sampai 4, Tuhan ternyata memakai Kores yang waktu itu menaklukkan Israel. Kalau saudara masih ingat, bangsa Israel ini dari jadi bangsa diperbudak terus ya. Jelek banget gitu kesannya ya hidup mereka. Mulai dari Mesir, waktu mereka keluar di Kanaan sempat di bawah penjajahan Filistin. Lalu kemudian waktu sudah mulai jadi bangsa, paling aman memang zamannya Daud. Sesudah itu zaman Babilonia. Di zaman Babel, kerajaan Babel itu punya keunikan. Kalau mereka menjajah, yang dia lakukan apa? Dia bawa pulang tuh orang-orang jajahan. Makanya ada pembuangan. Jadi kayak dia menjajah, lalu kemudian dia bawa ke Babel. Sehingga pertanyaannya, kenapa Tuhan pakai Kores? Di dalam anugerah Tuhan, Tuhan membangkitkan Kores karena Babel kalah dengan Asyur. Asyur kemudian kalah dengan Media Persia. Maka raja ini bangkit, dan kalau saudara perhatikan, politiknya Kores beda. Politiknya suruh pulang. Makanya Israel di zaman Kores keluarlah peraturan raja, sekarang pulang kembali ke tanahmu dan bangunlah bait Allah. Jadi Tuhan memakai Kores, raja non-Yahudi yang tidak kenal Tuhan, tetapi politik luar negerinya yang memimpin umat, menyuruh umat pulang dan bahkan membangun bait Allah. Jadi ini saudara, kalau kita mau aplikasikan, kalau tadi kan cari pemimpin yang ada kriterianya ya. Tetapi di dalam keterbatasan kita juga untuk bisa memilih pemimpin yang terbaik, saya pikir kita harus ingat kisah Kores ini ya. Kita pun harus terbuka kepada cara-cara tak terduga Tuhan dalam memilih pemimpin. Mungkin saudara langsung bilang, ya aduh Pak, langsung begitu sih ayatnya ya. Jadi siapa yang akan memimpin Indonesia ke depan? Apakah sejenis Yosua atau nanti sejenis Kores saudara? Siapapun itu Bapak Ibu Saudara, saya cuma mau ingatkan, semua pemimpin terbatas. Tidak ada pemimpin yang sempurna. Dan karena itulah saudara jangan mendewakan siapapun yang akan terpilih memimpin. Di rumah jangan berantem ya Bapak Ibu ya.
Di WA group, stop berantemnya ya. Punya saya paling baik, punya saya paling baik. Harusnya kita bilang punya saya orang berdosa. Tapi kalau Tuhan mau pakai, Tuhan sanggup pakai dia. Banyak hal di luar kontrol kita. Tentu, saya pikir gereja harus menyiapkan pemimpin. Di dalam bangsa harus ada kader yang disiapkan untuk memimpin dengan integritas seperti Yosua. Tetapi di dalam anugerah Allah, kalaupun bukan mereka yang terpilih, Tuhan sanggup untuk berkarya di dalam sejarah, membawa manfaat buat umat ya. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, Kores itu bukan orang Yahudi, tapi kok dia bisa bilang pulanglah ke Yerusalem, bangunlah bait Allah. Jadi ternyata Tuhan bisa pakai pemimpin kafir untuk membangun baitnya kembali. Membangun bait Allah berarti mengokohkan lagi keberadaan Israel sebagai sebuah bangsa. Saudara, saya bersyukur ya. Siapa yang pilih ayat ini, saya bersyukur ya. Bahwa ayat-ayat ini juga menolong saya untuk melihat lebih terbuka. Kalau nanti yang kita pilih tidak terpilih, ingat, Tuhan tetap berkuasa. Tuhan bukan hanya berkuasa atas Israel, tapi Tuhan berkuasa atas raja-raja bangsa lain. Dan disitulah kita jadi sadar, betul seperti yang Tuhan bilang, aku penguasa alam semesta ini, aku penguasa segala alam. Aku akan mencurahkan keadilan melalui cara-cara yang bahkan melampaui pikiran kita. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang beriman? Nah, saya mau tutup di sini saudara ya. Lalu bagaimana Pak ke depan, gimana ini mau pemilu bentar lagi, kita mesti pilih siapa? Gereja sebenarnya milihnya siapa? Gereja tidak berpolitik saudara ya, secara praktis. Tetapi gereja perlu mendidik kita untuk berbagian dalam cara Tuhan memilih pemimpin di bangsa kita, yaitu pemilu. Please Bapak Ibu Saudara, jangan golput. Itu bukan pilihan. Saya mengutip kalimat Romo Magnis yang berkata begini, pemilu itu adalah cara kita mencegah orang jahat berkuasa. Waktu saya dengar kalimat itu, wah ini multi tafsir ya. Tapi bagi saya begini, kalau saya golput, saya tidak ikut memilih, lalu yang terpilih yang jahat banget misalnya, tentu ya Tuhan berkuasa, tapi jangan-jangan saya kehilangan kesempatan untuk membangun bangsa ini dengan pilihan yang baik yang saya berikan. Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia PGI beberapa hari yang lalu tanggal 16 Januari mengeluarkan surat pastoral penggembalaan untuk pemilu. Dan saya kutipkan beberapa bagian untuk menjadi sikap kita sebagai gereja maupun sebagai jemaat pribadi ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat ya, saya tuliskan juga begini ya, penting hikmat dari Tuhan memilih pemimpin bagi bangsa kita. Kiranya kita tidak hanya menjadi pengamat pasif dalam pemilihan pemimpin, tapi aktif mencari hikmat dari Tuhan. Karena setiap pilihan memiliki dampak penting dalam melanjutkan rencana Tuhan bagi komunitas dan bangsa. Oleh karena itu pentingnya doa dan pengenalan akan nilai-nilai kerajaan Allah dalam proses pemilihan ini. Saudara, pesan pastoral yang dibuat oleh PGI, saya kutipkan buat kita ya. Ini ada beberapa yang dia tujukan. Yang pertama, ini pemahaman pemilu. Pemilu adalah sarana bagi warga gereja yang juga adalah warga negara, bersama pemerintah melaksanakan panggilan kudusnya untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Karena kan kita akan memilih pemimpin kita akan memilih wakil rakyat yang akan duduk di berbagai tempat gitu ya. Jadi mereka orang-orang yang nanti akan membuat kebijakan dan seterusnya. Maka saudara coba perhatikan baik-baik. Pemilu menjadi bagian yang penting. Pemilu yang bermartabat harus menjauh dari praktek korupsi, politik uang, politisasi identitas pemilih, manipulasi kekuasaan, dan hukum pelintiran kebencian dan penyebaran hoaks.
Tolong ya, hati-hati forward sekarang. Hanya karena kita suka pilihan itu. Lalu sekarang banyak yang tipu-tipu ya. Karena banyak AI sekarang ya, mulutnya ngomong apa, dibikin jadi ngomongnya apa. Suaranya bisa mirip banget begitu. Makanya hati-hati ya untuk ibu-ibu, oma-oma, opa-opa gitu ya. Jangan main asal forward ya. Ini pilihan saya, pokoknya harus dia gitu. Forward ke grup keluarga, nanti yang satu bilang itu bohong. Enggak, rasanya kita kalau dibilang bohong kan malu ya. Udah malu, nantang lagi. Kata siapa bohong? Padahal emang hoax gitu ya. Nah, ini pesannya PGI kepada lembaga penyelenggara pemilu. Mari adil ya. Itu KPU, Bawaslu ya. Lalu kepada warga gereja yang jadi caleg. Ada juga nih, ada Bapak Ibu jadi caleg di sini? Kalau capres nggak ada lah ya. Capresnya nggak ada yang Kristen. Cawapres juga nggak ada yang Kristen ya. Tapi ini buat, jadi nanti Bapak Ibu slide-nya saya tinggal gitu ya, bisa. Bagi warga gereja yang ikut dalam kampanye. Nah, ini dia dikasih tahu, jangan sampai mempermalukan iman Kristen gitu ya. Nah, bagi gereja-gereja, nah ini buat kita ya, saya baca sebentar. Bagi gereja, kami mengingatkan bahwa gereja ditempatkan Allah dalam kota atau polis bukan untuk berdiam diri. Atau sebaliknya berkompromi pada kebobrokan. Gereja ditempatkan untuk mendoakan dan mengupayakan kesejahteraan bangsa ini. Gereja dalam pelaksanaan pemilu, kami mengajak gereja-gereja secara institusional untuk tidak memihak kepada calon pemimpin, caleg atau partai politik tertentu. Gereja tidak boleh berpolitik praktis sebagai institusi. Ingatlah bahwa pilihan warga gereja sangat majemuk terhadap kandidat pemimpin dan caleg maupun partai politik. Sekalipun demikian, gereja mempunyai kekuatan untuk meningkatkan kesadaran umat tentang pentingnya karakter, integritas, komitmen kandidat terhadap pelayanan kepentingan publik. Nah, ini yang buat warga gereja ya, ada 6 hal. Nah, nggak usah semua saya baca ya. Sebelum memberikan suara, luangkan waktu mempelajari calon-calon yang berkontestasi. Nah, ini memang susah-susah gampang ya Bapak Ibu ya. Sudah tahu siapa yang mau dipilih calegnya? Kita kan mesti lihat visi misinya, capresnya juga gitu. Visi misinya kita lihat di debat. Di debat aja kadang-kadang udah enek kita nontonnya ya. Bingung begitu. Tapi sebenarnya mereka punya tuh visi misi ya. Saya pikir di gereja bisa juga gitu ya, kita kasih tahu ini capres ini visi misinya apa, atau mungkin daerah pemilihan kalau dekat sini ya, mari masuk ke kpu.kpu kalau punya akses internet begitu ya. Yang opa-oma gimana ya, ikutlah ya, melihat paling tidak tahu siapa saja yang kira-kira ada di dalam wilayah pemilihan saudara. Jadi memang susah-susah gampang ya, jangan beli kucing dalam karung. Tapi realitanya memang info-info seperti ini jujur ya, sulit diakses dan terbatas. Yang kedua, hindari keterjebakan pada janji-janji saja yang manis dan menjanjikan. Nanti kalau dia terpilih katanya bakal begini, katanya, semua katanya ya. Jadi tolong tetap bisa objektif. Tolak politik uang, politisasi suku. Dia tuh satu suku sama saya. Wah, terus kenapa kalau satu suku? Lihat sebenarnya apakah dia benar-benar orang yang tepat. Hati-hati dengan politik uang. Jauhi hoaks, ujaran, pelintiran, kebencian, provokasi, intimidasi, polarisasi. Jadi jangan sampai kita akhirnya terpecah baik di dalam keluarga, di gereja hanya karena perbedaan pilihan. Kadang-kadang lucu ya, kita udah berantem-berantem keluar grup WA keluarga. Pas dia jadi presiden saling ngajak. Lu ikut gua dong, lu ikut gua. Akhirnya dia satu kabinet. Dulu kita berantem gara-gara dia. Hati-hati saudara ya. Nah, ini 2 terakhir. Berpartisipasilah. Bagi saudara yang punya kapasitas, coba kawal pemilu ini ya. Salah satu bisa akses ke sini ya. Jaga pemilu. Kawal supaya suara-suaranya tidak gembos begitu. Paling tidak kalau saudara ada di TPS saudara, kalau punya kemampuan nanti setelah coblos lalu kemudian pulang ke rumah, nanti pas perhitungan datang jadi ikut lihat ya sebagai masyarakat. Terakhir, ingatlah bahwa partisipasi saudara tidaklah semata-mata panggilan kebangsaan, tapi ini juga panggilan iman. Jadi garam dan jadi terang.
Di atas semuanya itu, kami mengingatkan saudara-saudara bahwa gereja-gereja di Indonesia dipanggil menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Hal mana dinyatakan melalui partisipasi dalam pemilu 2024 secara positif, kritis, kreatif, realistis, dengan tetap berpengharapan demi transformasi menuju masyarakat berkeadaban. Dulu pemilu pilihannya dikit ya. Ingat partainya ya, kalau Bapak Ibu yang mungkin usia dulu tuh cuma 3 ya. Sekarang partainya aja banyak ya. Sampai yang satu ngomong kalau nonton TV ya tergantung ini TV-nya pro partai mana. Jangan lupa coblos sebelah ini, sebelah itu gitu ya. Karena orang kadang-kadang udah gak inget nomor, maka mereka pakai segala macam cara itu. Ini adalah cara yang Tuhan mau pakai untuk kita memilih pemimpin di bangsa ini. Mari, dalam keterbatasan pengetahuan kita, tetap kita berserah dan mengambil bagian untuk pemilu yang semakin baik ke depan. Saya tutup dengan ayat ini. Mari kita bawa pulang, kita renungkan dalam konteks kita berbangsa. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Kiranya kita terus berdoa dan mengawal pemilu ini. Siapapun yang terpilih, kita ingat Tuhan berkuasa atas sejarah dan akan membawa kebaikan pada waktunya seturut dengan kehendaknya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, wawasan yang boleh menolong kami melihat kepada anugerah-Mu. Kami terus berdoa bagi bangsa kami. Kiranya Tuhan menjauhkan dari perpecahan, bawalah kami di dalam damai untuk kemuliaan nama-Mu. Melalui proses yang tentunya tidak sepenuhnya sempurna, untuk memilih pemimpin-pemimpin yang juga tidak sepenuhnya sempurna. Tetapi inilah yang Tuhan mau untuk bangsa kami ke depan, membangun kehidupan berbangsa bernegara. Tolong kami boleh berbagian di dalamnya. Kami bersyukur, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.